Kondisi-kondisi yang kami selamatkan itu kadang tidak dalam kondisi sehat ya, dalam arti kata ada yang ketabrak, kakinya bengkok atau rahangnya gimana, dan kemudian pasti diagnosa lagi ternyata ada virusnya. Nah, biasanya nih banyak banget ya kita temuin tuh ada abul-anabul liar nih berkeliaran di jalanan, di komplek-komplek rumah, baik yang sehat maupun yang kadang mereka juga keterbatasan secara fisik ya, ada yang mengalami cacat dan kurang diperhatikan, susah mencari makan, bahkan dalam kondisi yang kadang banyak yang sakit gitu. Tapi di tempat ini ada satu sosok nih, namanya Kak Davina. Dia merescue hewan-hewan liar tersebut yang tidak berdaya untuk dirawat, diperhatikan, bahkan disembuhkan nih kalau ada yang sakit di tempat ini. Penasaran nggak kayak gimana tempatnya? Yuk langsung aja, let's go! Sahabat Dai, selamat datang di Yayasan Nataswata Nusantara di Rumah Kucing. Wah, ini banyak banget kucing-kucingnya, Kak. Iya, ini di Rumah Kucing ini kucing-kucing yang sehat. Ada sekitar 100 lebih, bisa dilihat semuanya sehat dan gendut-gendut ya. Wah iya tuh, lihat tuh sahabat Dai tuh. Udah berapa lama Kak di sini Kak, kucing-kucing ini? Kalau berapa lama kita ngomongin, kalau dari awal berdiri kita kan dari tahun 2014 ya yayasan. Tapi kalau pindah ke lokasi ini baru tahun lalu tanggal 29 Desember. Jadi selama ini kan kami memang sejak berdiri sewa tempat ya. Sewa tempat, sewa lahan. Jadi kayak apa ya, nggak bisa membangun secara proper, dalam arti kata kita mikir kan bakal pindah lagi, bakal bongkar pasang lagi gitu kan. Jadi biasanya selalu bangun tuh seadanya aja gitu. Karena 2 tahun yang lalu, puji Tuhan, puji syukur, alhamdulillah kami dapat membeli lahan ini sekitar 4.200 meter. Lalu sejak 2 tahun yang lalu kami membangun, dan ini salah satunya yang sudah jadi proper ini yang rumah kucing. Gitu. Dan rumahnya juga ini sangat nyaman ya untuk para kucing-kucing di sini tuh, sampai ada ini Kak ya, tempat mainan ya Kak ya? Iya, ini bantuan dari salah satu donatur terbesar kami. Beliau baik hati sekali dan menawarkan apa yang diperlukan untuk rumah kucing gitu kan. Terus kami propose gitu kan, kami perlu ini, perlu itu. Terus tanpa bernegosiasi beliau langsung memberikan semua ini kepada kami di sini. Jadi kami sangat beruntung dan berterima kasih sekali kepada donatur yang selalu percaya ya kepada kami, dan ya membuat kehidupan di rumah kucing ini menyenangkan, happy merekanya. Dan ini juga ada outdoornya nih kayak semi outdoor. Iya, jadi kami memang bikin sengaja ya supaya ada sirkulasi juga yang baik di rumah kucing ini. Jadi desainnya seperti ini, dan mereka juga lebih senang karena ketika ada sinar matahari mereka selalu semua pada berjemur di sini kan. Kan hewan juga perlu ya, sama kayak kita butuh matahari, butuh berjemur gitu kan. Udara jadi segar. Iya, udara segar gitu kan. Jadi kami desain seperti ini. Tapi ini dari mana aja Kak kucing-kucing ini Kak? Jadi kami itu bekerja berdasarkan laporan, dan wilayah kerja kami itu hanya Jakarta ya Jabodetabek lah gitu loh. Kadang-kadang ada special case juga di mana di luar Jakarta, tapi sebenarnya ranah kerja kami hanya di Jakarta aja gitu loh. Terus ini ada, jadi kami tidak memakai pasir lagi, kami memang mengajarkan si kucing-kucing ini pee and poo-nya di WC, di toilet. Diajarin ke toilet itu Iya, Kak? jadi makanya kami desainnya ini agak seperti pasir. Awalnya mereka nggak ngeh ya, maksudnya nggak tahu, tapi karena tapi kita pancing dengan waktu itu kita sebar pasir sedikit aja gitu untuk memicu mereka atau mengundang mereka bahwa kalau pipis sama pup
itu di sini Biar gitu. ada tandanya gitu ya. Jadi lama-lama mereka terbiasa udah tanpa pasir lagi. Jadi kalau misalnya mau bersihkan tinggal sebor pakai air aja gitu. Tuh lihat tuh sampai Kak Davina dikelilingin tuh kucingnya Iya, nyender-nyender tuh kan. Udah Ya deh Allah. langsung bulu semua nih. Tapi di sini juga ngerawat yang sakit Kak katanya Kak. Iya, kami ada yang sakit tapi itu ruang sendiri ya. Oh, Karena ada memang ruang beda. ini kan kucing-kucing sehat dan sudah siap untuk diadopsi. Oke. Yang kucing sakit itu mereka semuanya kena virus dan virusnya berbeda-beda sehingga mereka harus dipisahkan, harus diisolasi dari yang sehat. Tapi kalau kucing-kucing di sini berarti semua disteril Kak. Itu udah SOP ya, udah memang wajib harus disteril gitu. Jadi tidak ada beranak pinak di sini dan mereka juga lebih sehat dan mereka tidak agresif gitu kan, tidak ada panggilan alam lah buat mereka kan, Iya. nggak ada energi birahi. Karena itu juga penting sebenarnya Kak ya, steril itu. Dan makanya Mira semuanya anteng-anteng di sini nih. Meredam populasi ya gitu loh. Dan memang kita kalau di shelter memang tidak membuat mereka beranak pinak gitu loh. Jadi memang ya udah yang masuk sini harus pasti disteril gitu. Jadi sahabat Dai, tadi kan kita sudah lihat ruangan atau rumah kucing sehat. Nah yang ini khusus untuk kucing-kucing yang sakit. Di ruangan sini ada ruang virus flu ya. Jadi kucing-kucing yang flu ini ada di sini. Mereka tidak bisa digabungkan dengan yang sehat ataupun yang berpenyakit lain. Biar nggak nular ya Kak ya. Iya, terus di sini ruang virus FIP. Ini juga menular. Ini ada dokternya sendiri Kak. Ya, jadi kami memang harus ada in-house vet ya, karena untuk mengontrol kondisi hewan-hewan yang kami rawat di sini, yang sakit terus diperhatikan gitu kan, obatnya atau penanganan lain, vitamin segala macam. Yang tidak sehat pun terus terpantau ya, maksudnya tidak harus kami selalu harus keluar gitu loh ke klinik hewan karena lokasi kami kan cukup jauh juga ya. Itu juga cut cost buat kami, biayanya itu habisnya di operasional, salah satunya itu di biaya klinik. Dan dengan mempunyai in-house vet itu sangat terbantukan ya gitu loh dalam hal biaya. Jadi nggak hanya menyediakan rumah bagi para makhluk hidup di sini, tapi juga untuk kesehatannya juga diperhatikan. Kondisi terparah apa sih yang pernah ditemuin dari kucing yang pernah di rescue? Iya, jadi ada setelah kami rescue, setelah diperiksa dan didiagnosa ada yang mengidap kanker. Terus kan kondisi-kondisi yang kami selamatkan itu kadang tidak dalam kondisi sehat ya, dalam arti kata ada yang ketabrak, kakinya bengkok atau rahangnya gimana, dan kemudian pasti diagnosa lagi ternyata ada virusnya. Jadi ketika mereka mau dioperasi atau mau ditindaklanjuti lebih lanjut lagi, itu tidak bisa karena mereka kondisinya lemah dengan adanya virus ini gitu. Jadi mereka tetap di sini. Banyak yang sebenarnya udah sehat juga, tapi karena virusnya itu sifatnya carrier ya, jadi makanya tetap tidak bisa disatukan sama yang lain gitu loh. Karena kan menular. Ya mereka sih kondisinya tetap sehat gitu loh. Tetap maksudnya ada yang cacat ya, maksudnya buta, ada yang mungkin pincang gitu, tapi fisiknya sehat gitu. Tapi tetap tidak bisa dicampur dengan yang benar-benar sehat gitu loh. Katanya ini makanannya juga diperhatikan ya kayak sampai disiapin khusus ya? Kami nggak cuma pengen cepet aja, terus makannya hanya makanan kering dan kaleng aja. Meskipun ada itu, tapi itu kombinasi ya gitu loh. Maksudnya untuk variasi gitu. Tapi yang main course-nya yang kami utamakan sebenarnya makanan-makanan yang fresh ya, bernutrisi gitu loh, dan lebih lezat kan kalau misalnya dimasak gitu, lebih fresh gitu kan, dan mereka lebih menikmati gitu. Oke, kita juga penasaran nih, pengen ngeliat gimana sih yang anjing-anjing di sini Kak. Yuk, kalau gitu let's kita go. Lihat ke area anjing. Sahabat
Day, sekarang saya lagi berada di area anjing. Nah, untuk yang area sini nih ada 6 kandang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kandang ini memang diperuntukkan untuk anjing-anjing yang belum disatukan di sebelah sana. Sebenarnya nanti kami akan ada ruang karantina sendiri. Sebenarnya ruangan ini memang diperuntukkan untuk anjing yang tidak bisa disatukan ke ruangan bersama sini, gitu loh. Tapi karena ruang karantina belum jadi ini ruangan ini dipakai untuk fungsi itu dulu. Oh, jadi sebelum nantinya disteril, jadi ini ada puppies. Ya, mereka ini kan untuk disatukan ke ruangan yang sebelah sini harus disteril dulu. Sekarang belum waktunya disteril, lagi nunggu. Gitu. Jadi mereka dipisahkan dulu. Tapi mereka nggak 24/7 di sini. Ada jam-jamnya. Sehari 2 kali itu mereka dikeluarkan oleh kennel boy kami diajak jalan-jalan. oh masih tetap Gitu loh. ada Tapi ini ada juga yang main-mainnya. sakit sini. Anjing-anjing tua. Oh iya, ini matanya ya. Kalau ini mereka si Koko dan Dogo, mereka ini penakut banget, mungkin punya trauma di masa lalu mereka ya. Jadi mereka tuh ketika dimasukkan ke kandang yang bersama anjing-anjing yang lain, mereka selalu menyendiri dan ketakutan. Jadi kami berinisiasi untuk memindahkan mereka. Mereka nih kakak adik. Oh, makanya ini Jadi anteng banget mereka ya. merasa lebih aman ketika mereka berdua aja di sini. Oh iya, anteng banget sih. Ini ada Daisy, anjing German Shepherd, tapi memang kondisinya itu dia karena umurnya juga sudah tua, dia susah untuk disembuhin ya. Berapa tahun ini Kak? Ada penyakit kulit juga. Kita nggak tahu sih, Rescue udah tua, tapi mungkin sekitar lebih di atas 10 kali ya. Oh, oke. Oke, jadi Daisy ini punya kelainan hormon. Kami juga sudah bawa pulang pergi ke dokter hewan, sudah diobati, tapi ya kondisinya masih seperti ini gitu loh. Dan dia juga rutin dikeluarkan ya sehari 2 kali. Kadang nggak pakai leash karena dia kalem. Kalau di luar kalem, nggak begajulan kan. Iya. Ini papis-papis yang tadi juga saudaraan. Jadi antara jantan sama betina tadi saya minta pisahkan dulu. Karena juga Gitu. belum disteril ya. Nanti sebentar lagi mau steril. Lalu ini juga ada yang baru rescue. Lucu banget nih. Baru kecil-kecil. rescue karena tidak disukai warga sekitar karena induknya stray kan. Stray itu anjing liar ya, anjing jalanan. Terus dia beranak. Terus warga di sekitar situ merasa terganggu. Jadi waktu itu diamankan oleh oma. Terus menghubungi kami untuk minta pertolongan ya, menampung sementara karena ternyata sudah ada yang mau adopt untuk anak-anaknya mereka nih 3. Udah mau Ada induknya juga. Kalau induknya nanti stay di sini di shelter. Oke. Nah ini biasanya mereka mainnya di mana nih Kak lapangannya Kak? So far itu masih di sekitar sini-sini aja, sama masih ada lahan yang kosong tuh suka dibawa ke situ, ke taman sih. Bukan taman sih ya, lahan kosong sih ya. Buat mereka lari-lari lah ya. Kami tuh bikin sengaja ruangan anjing di sini ada 4 blok. Kami pisahkan berdasarkan energi level ya. Berarti berdasarkan size juga gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai baku hantem atau berantem, which is jarang juga, seimbang gitu loh. Mereka saling seimbang karena ukurannya sama, energinya sama. Jadi kennel boy tidak sulit untuk memisahkan mereka. Dan nggak ada yang benar-benar kehajar gitu loh maksudnya. Jadi di sini kami beri nama ruangannya karena biar gampang atau mudah juga bagi kami untuk berkomunikasi. Jadi ada ruang Jupiter. Ruang Jupiter tuh anjing yang ukurannya besar-besar, energinya lebih besar dari 3 ruangan yang lainnya. Terus ada ruang Venus, ruang Bumi, sama ruang Mars. Selain ruang Jupiter, ruang-ruang yang lain itu, si Bumi, Mars, sama Venus itu anjing-anjing ukuran sedang dan kecil-kecil. Gitu loh. Kecil banget sih nggak, tapi ya dibanding yang ruang Jupiter kecil-kecil. Kalau gitu kita lihat yuk Kak, penasaran Yuk. nih. Let's go. Let's go. Jadi kami sengaja di sini menciptakan koridor untuk para kennel boys. Ini ruangan steril ya, tidak boleh ada anjing di sini. Karena kami memberlakukan jaga malam. Jadi meskipun malam waktu tidur
selalu ada 2 kennel boys di sini yang menjaga ruangan-ruangan ini gitu. Dan ini memang ruangan ini nggak boleh ada anjing. Ini koridor yang kami ciptakan untuk mereka. Jadi untuk mempersiapkan juga mungkin kadang-kadang makanan, obat-obatan, tapi sini sehat sih semua. Sedang berada di salah satu ruangan Jupiter. Wah, ini ruangan yang paling besar di mana yang berpenghuni di sini anjing-anjing ukuran besar dan punya energi level yang banyak ya, yang besar juga. Wah, ini ukurannya bisa berapa kilo nih, Kak? Berapa nih, pasti banyak kan dia 15-20 ke atas lah. Oh, oke. Ini juga campur-campur ya ras-ras di sini ya? Iya, jadi kebanyakan anjing kampung, tapi ada juga ras, kebetulan ada si Cyber nih, anjing husky. Oh, okay. Jadi tiap ruangan antara 25 sampai 30 ya. Oh, tapi meskipun udah dewasa nih masih pada aktif-aktif ya di sini ya? Banget, pada bandel semuanya. Nyari kegiatan, jadinya is either mereka main sendiri atau ngisengin yang lain. Kalau di sini perawatan anjingnya itu seperti apa itu, Kak? Perawatan anjingnya itu biasanya potong kuku pasti ya. Terusnya ada mandi pasti, digilir. Jadi sehari itu mungkin ada 10 anjing dimandiin gitu kan, dibagi-bagi sih. Tapi memang rutin anjing dimandiin, jadi nggak lengket dan nggak bau gitu. Iya sayang, ini juga bersih nih. Ini bersih anak mama. Ini bersih banget ini. Habis mandi nih. Mandi terakhir kapan ini? Coba tanya Kang Dedi, kapan terakhir mandi? Tapi Kak Davina sendiri kalau di rumah punya peliharaan apa, Kak? Aku sendiri ada anjing 3. Terus kebetulan karena aku rutin suka kasih makan kucing di area rumah aku, kucing-kucing jalanan di rumah aku, yang sebagian juga yang sudah bisa ketangkep itu aku steril ya. Dan ada beberapa yang suka ngetem di rumahku, jadi ada kucing juga beberapa di rumahku, ada 3-5 yang selalu ngetem. Soalnya mereka udah terbiasa kan, aku kasih makan pagi dan sore. Tapi kalau yang di dalam rumah tuh anjing 3 gitu. Oke. Oh ya, tadi balik lagi selain perawatan kuku, digunting, mandi, bersihin kuping juga ya, belek ya, kayak ngerawat anak kecil gimana sih? Ngerawat anak-anak di sini nih ya. Dan mereka selamanya anak-anak kan, jadi emang harus dirawat. Tapi di sini banyak fasilitas ya, kayak ada apa aja sih, Kak? Jadi kami sejalannya dengan, maksudnya selama kami berproses ya, kan kami sudah 10 tahun lebih, kami menyadari ketika kami merescue, ketika kami beroperasi itu kita membutuhkan ruang ini, membutuhkan ruang itu. Jadi ketika kami punya tempat sendiri, kami bangun dengan keinginan ada fasilitas-fasilitas itu. Salah satunya kami ada ruang grooming, lalu ada storage juga ya untuk menyimpan food supply. Terusnya ada ruang terapi juga. Ruang terapi itu kami buat untuk anjing-anjing yang kalau ada anjing cacat nanti akan ada treadmill biasa dan treadmill air. Terus nanti kalau ada jadwal akupuntur bisa di situ. Gitu. Sampai ada akupuntur ya. Terus ada apa ya? Nantinya kami kan masih terus dalam masih terus pembangunan. Nantinya kami ingin punya rumah yayasan atau kantor di mana di situ nanti ada klinik juga. Jadi dokter bisa beroperasi dengan lebih leluasa di situ. Terus nanti pingin kami buat ini play park. Oh iya. Pingin kita bikin nanti di sini karena nih anjing-anjing ini kan sebenarnya juga suka menyentuh tanah ya dan makan rumput. Nanti kami akan ruangan area itu sebagian tanah, rumput. Jadi di mana mereka bisa lebih natural lah ininya, bukan konkret gini ya gitu loh. Oke. Nah ini kan Kak Davina sayang banget nih ya sama anabul-anabul di sini. Kenapa sih Kak awal pertama mulanya nih mau mendirikan Satwa Nusantara? Yes,
Sebenarnya berawal dari, maksudnya akarnya tuh mungkin kan emang aku dari kecil memang sudah penyayang, pecinta hewan ya. Dari kecil pun aku udah piara anjing gitu kan. Terus emang aku punya empati yang besar terhadap mereka. Dan as I grew up with them, aku juga menyadari dan bisa belajar banyak dari mereka dan mengetahui bahwa manusia itu bukan satu-satunya yang punya perasaan, punya pikiran dan karakter gitu loh. Mereka juga seperti itu gitu, dan mereka juga apa ya, mempunyai karsa maksudnya mempunyai kehendak ya, kehendak untuk hidup nyaman, kehendak hidup aman, terus hidup bahagia sama seperti kita gitu loh. Lalu along the way ya I guess the universe apa ya, maksudnya semuanya menuntun saya ke jalan di mana saya ingin lebih serius lagi untuk menolong mereka. Jadi saya dipertemukan dengan teman-teman yang apa ya, synergize ya bersama saya, ingin menolong mereka. Akhirnya kami mendirikan yayasan agar kami juga jalannya benar ya, teratur gitu kan, maksudnya karena kami ingin menjalankan yayasan ini dengan baik gitu dan dengan benar sesuai koridornya. Jadi makanya kita buat yayasan gitu. Kan ini hewan kan nggak bisa berbicara ya. Ketika sakit, ketika lapar, ketika disakiti. Terus saya paling nggak tega ngelihat hewan yang disakiti gitu loh. Jadi ya mungkin bisa dibilang juga saya lebih apa ya, maksudnya gini. Mungkin emang purpose saya, memang tugas saya di bumi ini diberikan oleh Maha Kuasa untuk menolong mereka yang tidak bisa bersuara gitu ya. Ini hewan-hewan ini gitu. Dan kita nggak usah ngomongin satwa liar deh, kita mau membicarakan hewan yang habitatnya sama dengan kita ya, maksudnya hewan yang terdomestikasi, yang sudah terdomestikasi, yaitu anjing dan kucing. Dan banyak sekali kasus yang kasus yang mereka alami di dunia ini gitu. Jadi kalau bukan manusia yang menolong, siapa lagi? Dan bukankah kita seharusnya sebagai manusia yang mempunyai mempunyai kelebihan untuk berbicara, untuk berpikir, itu adalah kewajiban kita untuk menolong yang lemah gitu. Jadi emang udah panggilan hati saya, di mana saya selalu ingin menolong hewan-hewan. Bersyukur sekali ya, hewan-hewan ini, makhluk hidup ini ada yang diperhatikan oleh sosok seperti Kak Davina. Sehingga mereka nggak sendirian di bumi ini, tapi bisa diperhatikan bersama-sama di sini. Makanya kita juga selalu raising awareness, memberikan edukasi juga kepada masyarakat di luar sana tentang welas asih, tentang empati kepada hewan gitu loh. Karena ini tugas kita bersama untuk menolong mereka gitu. Jadi kami berharap bukan saja tugas kami di sini, tapi semuanya saling bahu-membahu membantu dan menciptakan lingkungan atau kehidupan yang harmonis, kehidupan yang berbelas kasih terhadap makhluk hidup di sekitar kita. Oke Kak Davina, nggak terasa 30 menit kita udah diajak jalan-jalan nih di sini. Wah, terima kasih banyak untuk pelajarannya ya. Dan lucu-lucu banget, semoga sehat-sehat semua Nabul di sini ya. Terima kasih Kak. Thank you so much for having me. Sahabat baik.